Oke, aku dengar Bang Gufron kan bilang kayak gini. Baru sekarang sepertinya berani menyebutkan nama-nama itu. Iya. Nama-nama yang diduga terlibat ya Bang, Iya. dalam pemasangan pagar laut ini. Kenapa Abang sampai bilang baru berani sekarang untuk menyebut nama-nama itu? Memangnya kondisi apa yang berbeda sekarang dibandingkan dulu Bang? Jadi sebelum dijadikan PSN itu Proyek strategis ya, nasional. sebelum PIK 2 dijadikan proyek strategis nasional, itu situasinya buat kami ya itu mencekam. Mencekamnya gimana? Karena di daerah pesisir Tangerang itu sering berkeliaran preman-preman, ormas-ormas yang mengintimidasi masyarakat. Ada beberapa kasus misalnya sawah-sawah yang dijadikan dianggap ini masuk plotting, itu ditancapkan pelang-pelang Oleh? ya oleh kelompok-kelompok ormas-ormas ini. Nah, ketika kemudian pelangnya dicabut oleh pemilik lahan, artinya yang punya tanah, yang punya sawah, ya beberapa diantaranya harus dilaporkan ke polisian. Kemudian ada teman-teman saya aktivis ya, termasuk juga LSM, ketika dia mengkritik katakanlah Agung Sedayu, itu biasanya segera dipanggil Oleh? polisian. Apalagi kalau menyebut-nyebut nama Aguan, itu pasti langsung bisa ditangkap. Situasinya memang buat kami termasuk masyarakat yang terdampak itu tidak ada keberanian untuk mengungkap semua ini. Kenapa sekarang jadi berani? Peralihan kepemimpinan Kepemimpinan maksudnya? ya, Pusat? dari Jokowi ke Prabowo. Bedanya apa memangnya? Karena dari kepemimpinan Presiden Jokowi itu semuanya dikendalikan. Oleh? Iya, oleh oligarki. Polisian sudah dikendalikan, preman, ormas, semuanya. Jadi kalau ada orang yang mau mempertanyakan, menggugat soal PIK 2, ya pilihannya dua. Kalau dia kalau tidak menjadi bagian dari Aguan, maka tentu dia akan mengalami kriminalisasi. Bahkan beberapa diantaranya sudah dipenjara. Dan ini sebetulnya Abang bicara begini karena melihat, mengalami sendiri, atau asumsi, analisa soal oligarki karena ini sudah perubahan kepemimpinan, makanya sekarang menjadi lebih berani untuk mengungkap, untuk menyebut nama. Itu dari asumsi atau memang ada buktinya Bang? Awalnya adalah dari pengakuan teman-teman yang diaktivis, pengamat. Ketika dia ngomong Agung Sedayu Group, dia ngomong soal Aguan, dia harus bolak-balik ke Polda. Walaupun hanya saksi statusnya, tapi kan melelahkan secara psikologis. Dan yang kedua, saya ngalami sendiri. Bayangkan saya hanya ngomong PIK 2 saja di podcast, itu saya harus mendapatkan intimidasi. Apa tuh? Ya datang orang yang tidak saya kenal, ada telepon yang aneh, bahkan terakhir ya saya disomasi oleh seseorang yang mengaku sebagai pengacara. Sebelum kita lebih jauh ya, Pak Eka, saya kasih kesempatan dulu juga untuk ngomong. Ombudsman ini salah satu lembaga negara yang berperan Pak, melakukan investigasi juga. Bisa kami tahu Pak, update yang terbaru dari investigasi yang dilakukan Ombudsman itu apakah sudah mengarah sampai ke nama-nama spesifik? Siapa yang paling bertanggung jawab dari pemasangan pagar bambu ini Pak? Laporannya dari sejak November, cuma kan kami kumpulkan informasi dulu, dilihat dulu dianalisa sedemikian rupa. Nah setelah itu baru 5 Desember saya turun di sana. Itu laporan masyarakat ya Pak, November Ya, itu? Betul, jadi dan waktu 5 Desember itu kondisi sebetulnya di sana masih mencekam. Oh, benar dong kata Bang Gufron. Iya, jadi kami kesana. Mencekamnya gimana Pak? Ya kalau yang saya tangkap itu masyarakat itu berhati-hati sekali untuk berbicara. Bahkan untuk ketemu dengan ombudsman pun harus ngumpet-ngumpet lah gitu, tidak dalam yang terbuka. Jadi harus janjian dulu gitu ya. Apa yang memang yang mereka khawatirkan Pak? Intimidasi. Memang sudah terjadi? Ya, sudah terjadi. Jadi didatangi orang-orang yang berbicara kepada ombudsman itu didatangi oleh orang-orang tertentu gitu. Didatangi kemudian disuruh apa disuruh memangnya? ditanya
ngomong apa, terus disuruh klarifikasi. Akhirnya pada tanggal 15 Januari ketika kami kedua kalinya datang ke sana, harapannya ketemu mereka, bubar semua. Nggak ada, nggak mau nemuin. Gitu ya. Hal seperti ini wajar karena memang di kita ini banyak sekali ketika ada masyarakat melapor bukannya dilindungi bahkan jadi objek. Di Ombudsman seringkali hal seperti itu. Ada pelaku usaha lapor bukannya dibelain, bahkan justru jadi pesakitan. Nah, sehingga bagi Ombudsman tidak penting lagi siapa yang melaporkan, karena ketika kami sudah mengumpulkan informasi, apalagi kami sudah memutuskan untuk melakukan investigasi, maka prosedural atau beban berjalan harus terus dilakukan. Oke. Sampai tuntas. Ya, kita masuk ke lebih jauh soal pembongkaran sudah dilakukan, Bang Gufron, Pak YK, memang belum selesai, tapi sekarang semakin jelas puzzle-puzzlenya. Kita sudah mendengarkan pernyataan dari Menteri ATR, Kepala BPN, yang mengatakan bahwa total kan ada 280 sertifikat. 263-nya adalah SHGB, kemudian 17-nya adalah SHM. Dan semuanya itu mau dicabut karena ternyata ada cacat prosedur. Ya. Kalau Bang Gufron sendiri menilainya itu cacat prosedur karena lalai administrasi saja, atau memang ada permainan juga di dalam? Kami menduga bahwa itu ada permainan, ya, permainan kotor yang melibatkan oknum-oknum pemerintahan dari mulai desa sampai dengan kabupaten, termasuk juga oknum-oknum BPN. Sebelum terungkap itu, kami juga sudah menduga bahwa ini kan arahnya memang untuk reklamasi. Dan sebelum itu terjadi, itu sudah ada kapling-kapling atau kami sebut jual beli laut. Dengan cara apa? Modusnya adalah dengan cara menggunakan nama-nama figuran sebelum HGB atas nama PT. Oke. Jadi itu atas nama warga-warga. Betul yang disampaikan oleh Muanas. Iya. Mengatakan bahwa dia boleh beli dari warga. Beli dari warga. Warga-warganya siapa? Itu figuran dan orang-orang mereka juga. Termasuk 7 nama itu, salah satunya itu. Kalau kita cek misalnya sertifikat hak milik yang berapa itu tadi? 10 ya? 17 SHM. Itu ada yang adalah nama yang juga kita adukan ke Mabes Polri. Yang mana tuh, Bang? Yang nomor 2. Nomor 2, saya harus baca nih nomor 2 siapa? Ya, Encun alias Gozali. Ya, Gozali itu kita sudah tahu banget nih ya. Dia itu selalu menggugat orang ke pengadilan. Jadi dia selalu mengklaim bahwa tanah punya Gozali, punya Encun. Dan itu banyak. Jadi kami juga menduga bahwa yang di laut pun atas nama Gozali salah satunya.